Bukan sekedar bus biru kecil yang muter-muter ngantar penumpang. Di balik karakter Tayo sebenarnya ada filosofi tentang masa muda, rasa penasaran dan cara manusia belajar jadi berguna di tengah dunia yang terus bergerak. Dan menariknya, sifat Tayo ini justru mirip banget sama banyak remaja sekarang. Tayo selalu digambarkan sebagai karakter yang ceria, penasaran, kadang ceroboh, dan sering bikin masalah tanpa sengaja. Tapi justru di situ letak filosofinya. Tayo bukan karakter yang sempurna, dia bukan sosok paling pintar, bukan yang paling kuat, dan jelas bukan yang paling dewasa. Tapi dia selalu mau belajar. Kalau kita bedah secara teoritis, karakter Tayo merepresentasikan fase perkembangan manusia yang masih mencari identitas diri. Dalam psikologi perkembangan, masa remaja adanya fase ketika seorang mulai mencoba banyak hal, mencari pengakuan dan ingin membuktikan kalau dirinya punya nilai. Dan Tayo adalah representasi itu. Dia selalu penasaran dengan dunia luar. Dia ingin dianggap mampu, dia ingin diakui teman-temannya. Kadang dia juga keras kepala karena merasa dirinya sudah benar. Persis kayak kebanyakan manusia waktu muda. Kalau karakter Tayo dibawa ke dunia nyata, kemungkinan besar dia bakal jadi tipe orang yang gampang bergaul. Energinya tinggi, suka ngobrol, cepat akrab sama orang baru. Tapi di sisi lain, orang seperti Tayo biasanya juga impulsif. Mereka sering bertindak dulu baru mikir, mudah terbawa suasana, dan kadang terlalu percaya diri sebelum benar-benar siap. Secara sosial, karakter seperti ini biasanya disukai karena membawa energi positif. Tapi secara realistis, mereka juga rentan bikin kesalahan besar. Karena rasa penasarannya tinggi, Tayo sering mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Ini sebenarnya teori yang cukup sering dibahas dalam psikologi perilaku. Orang dengan curiosity tinggi biasanya berkembang lebih cepat, tapi juga lebih sering jatuh. Dan Tayo memperlihatkan dua sisi itu. Dia belajar lewat kesalahan, bukan lewat ceramah. Bukan lewat aturan, tapi lewat pengalaman langsung. Makanya banyak anak kecil suka sama Tayo, karena karakter ini terasa manusiawi. Dia gagal, dia malu, dia bikin masalah, tapi dia tetap mencoba lagi. Hal lain yang menarik dari Tayo adalah cara dia memandang pertemanan. Di dalam serialnya, Tayo punya banyak teman dengan sifat berbeda-beda. Ada yang serius, ada yang pemarah, ada yang santai, ada yang kompetitif. Dan Tayo selalu berusaha menyesuaikan diri. Secara filosofi, ini menggambarkan bahwa manusia tumbuh bukan karena hidup sendirian, tapi karena interaksi sosial. Karakter Tayo mengajarkan bahwa kedewasaan bukan soal jadi paling hebat, tapi soal belajar hidup berdampingan dengan banyak sifat manusia. Karena di dunia nyata kita gak selalu ketemu orang yang cocok sama kita. Kadang kita harus menghadapi orang egois, orang keras kepala, atau orang yang sifatnya bertolak belakang. Dan Tayo menunjukkan bahwa proses memahami orang lain itu bagian dari pertumbuhan. Kalau Tayo benar-benar jadi manusia di dunia nyata, dia mungkin bakal jadi anak yang aktif organisasi, suka nongkrong, punya banyak teman, tapi nilai sekolahnya mungkin naik turun karena fokusnya bukan cuma soal akademik, tapi pengalaman hidup. Dia tipe orang yang belajar dari dunia langsung, dan kemungkinan besar dia bakal sering dimarahi karena terlalu nekat. Tapi uniknya, orang seperti Tayo biasanya punya mental recovery yang kuat. Mereka cepat bangkit, cepat move on dari kegagalan, dan jarang kehilangan rasa ingin tahu. Itu kenapa karakter seperti Tayo sering dianggap naif. Padahal sebenarnya mereka punya potensi berkembang yang besar, karena mereka gak takut mencoba. Pada akhirnya, filosofi terbesar dari karakter Tayo mungkin sederhana, bahwa menjadi dewasa bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berjalan sambil belajar dari kesalahan sendiri. Dan mungkin alasan kenapa Tayo terasa relate untuk banyak orang adalah karena diam-diam kita semua pernah jadi seperti dia. Penasaran, ceroboh, ingin diakui,
tapi tetap berusaha menemukan tempat kita di dunia. Dan mungkin proses itu memang gak pernah benar-benar selesai. Bukan sekedar bus biru kecil yang muter-muter ngantar penumpang. Di balik karakter Tayo sebenarnya ada filosofi tentang masa muda, rasa penasaran, dan cara manusia belajar jadi berguna di tengah dunia yang terus bergerak. Dan menariknya, sifat Tayo ini justru mirip banget sama banyak remaja sekarang. Tayo selalu digambarkan sebagai karakter yang ceria, penasaran, kadang ceroboh, dan sering bikin masalah tanpa sengaja. Tapi justru di situ letak filosofinya. Tayo bukan karakter yang sempurna, dia bukan sosok paling pintar, bukan yang paling kuat, dan jelas bukan yang paling dewasa. Tapi dia selalu mau belajar. Kalau kita bedah secara teoritis, karakter Tayo merepresentasikan fase perkembangan manusia yang masih mencari identitas diri. Dalam psikologi perkembangan, masa remaja adanya fase ketika seorang mulai mencoba banyak hal, mencari pengakuan, dan ingin membuktikan kalau dirinya punya nilai. Dan Tayo adalah representasi itu. Dia selalu penasaran dengan dunia luar. Dia ingin dianggap mampu, dia ingin diakui teman-temannya. Kadang dia juga keras kepala karena merasa dirinya sudah benar. Persis kayak kebanyakan manusia waktu muda. Kalau karakter Tayo dibawa ke dunia nyata, kemungkinan besar dia bakal jadi tipe orang yang gampang bergaul. Energinya tinggi, suka ngobrol, cepat akrab sama orang baru. Tapi di sisi lain, orang seperti Tayo biasanya juga impulsif. Mereka sering bertindak dulu baru mikir, mudah terbawa suasana, dan kadang terlalu percaya diri sebelum benar-benar siap. Secara sosial, karakter seperti ini biasanya disukai karena membawa energi positif. Tapi secara realistis, mereka juga rentan bikin kesalahan besar. Karena rasa penasarannya tinggi, Tayo sering mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Ini sebenarnya teori yang cukup sering dibahas dalam psikologi perilaku. Orang dengan curiosity tinggi biasanya berkembang lebih cepat, tapi juga lebih sering jatuh. Dan Tayo memperlihatkan dua sisi itu. Dia belajar lewat kesalahan, bukan lewat ceramah, bukan lewat aturan, tapi lewat pengalaman langsung. Makanya banyak anak kecil suka sama Tayo, karena karakter ini terasa manusiawi. Dia gagal, dia malu, dia bikin masalah, tapi dia tetap mencoba lagi.